Halo warga YouTube dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Selamat datang lagi di channel Cerita Teratas. Jadi di video kali ini Mimin akan membawakan sebuah film opa-opa dikejar zombie yang tayang di tahun 2020 berjudul Alive atau dalam bahasa kampung para opa dibaca Saraida. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang keasikan streaming game di apartemennya tak menyadari bahwa kotanya telah diserang oleh wabah zombie dan harus bertahan hidup sendirian dengan bahan makanan seadanya. Bagaimana kisah opa Korea ini bertahan di tengah wabah zombie? Yuk segera pewekan posisi badan dan selamat menonton. Di awal film kita diperkenalkan dengan tokoh utama di film ini bernama Junwoo, seorang gamer yang biasa melakukan live streaming dengan teman-temannya. Suatu pagi Junwoo terbangun dan mendapati rumahnya telah kosong, di mana kedua orang tuanya telah bekerja dan menitipkan sepucuk surat untuknya yang berisikan sejumlah uang untuk membeli sarapan. Bukannya membeli sarapan, Junwoo malah melanjutkan melakukan streaming dengan teman-temannya. Tak lama salah satu temannya mengatakan bahwa ada berita yang aneh di TV. Junwoo yang penasaran segera menyalakan TV dan dikagetkan dengan berita tentang kekacauan yang terjadi di masyarakat, di mana orang-orang berubah menjadi agresif dan menyerang orang lain. Bahkan pemerintah sampai mengeluarkan peringatan darurat terkait dengan kekacauan ini. Tak butuh waktu lama wabah zombie tiba ke apartemen Junwoo. Dan ia pun menyaksikan sendiri kekacauan yang terjadi. Di saat Junwoo sangat kebingungan, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu apartemennya dan tiba-tiba Junwoo didatangi oleh seorang opa yang memohon untuk menumpang sementara waktu. Siapa sangka tetangganya ini telah terinfeksi oleh virus dan dengan segera menyerang Junwoo. Atas semua yang menimpanya membuat Junwoo sangat syok dan segera menghubungi kedua orang tuanya. Sayangnya, akibat kejadian ini Korea mengalami gangguan sinyal dan Junwoo hanya mendapatkan pesan dari ibunya yang membuat Mimin bingung membacanya. Ibunya mengatakan bahwa Junwoo harus selamat, sementara sang ibu berlindung di kantor ayah Junwoo. Setelah menerima berita dari sang ibu, Junwoo mengatur jatah makannya agar mampu bertahan selama mungkin hingga keadaan membaik. Keesokan harinya, Junwoo melihat di sosial medianya orang-orang mulai memposting foto mereka dengan informasi lokasi mereka dengan harapan akan ada orang yang datang menolong. Tak patah semangat, Junwoo terus mencari cara agar bisa menghubungi kedua orang tuanya. Ia pun menerbangkan HP-nya menggunakan sebuah drone agar memperoleh sinyal sambil memantau keadaan sekitar. Sayangnya tak berlangsung lama drone milik Junwoo kehabisan baterai dan gagal menghubungi ayahnya. Hari-hari yang dilalui Junwoo sangat kelam, bahkan polisi yang bertugas pun tewas diterkam oleh para zombie ini. Tak hanya itu, apartemennya juga didatangi oleh seorang zombie yang berhasil menerobos masuk. Kenyataan pahit harus ditanggung oleh Junwoo ketika mengetahui cadangan makanan berkurang akibat dari serangan zombie tadi. Dan ia hanya bisa menceritakan kisahnya melalui layar laptop yang ia sendiri nggak tahu ada yang nonton atau enggak. Waktu pun berlalu hingga hari ke-7. Di hari ini, ia mulai meminum minuman keras milik ayahnya dan santai menonton berita yang siarannya diulang-ulang setiap harinya. Tiba-tiba muncul iklan kayak gini. Yang membuat imannya goyah dan terpaksa memakan mie instan terakhirnya. Kesusahan Junwoo makin diperparah karena air di apartemennya tiba-tiba mati. Hingga tibalah hari ke-10 dan Junwoo masih bisa bertahan. Pada hari ini Junwoo ingin menggunakan radio di HP-nya agar bisa mengirimkan pesan tanpa sinyal. Untuk itu, ia membutuhkan jack 3,5 mm sebagai konektor pengganti antena.
Akan tetapi semua perangkat yang dimilikinya nirkabel. Singkat cerita, di hari ke-15 Junwoo bisa bertahan. Di hari ini Junwoo mulai halusinasi di mana bayangan ayah, ibu, dan saudarinya pulang ke apartemen mereka. Tak hanya itu, mental Junwoo pada saat ini sudah mulai terguncang. Tak lama Junwoo menerima pesan suara dan dengan segera ia berusaha mencari sinyal. Ketika Junwoo mendapatkan sinyal, ternyata pesan itu malah berisikan suara sang ibu dan ayahnya yang diserang oleh para zombie. Pesan itu membuat Junwoo sangat terpukul dan ia melampiaskan amarahnya kepada zombie di lorong apartemennya. Namun belum juga melampiaskan kekesalannya, si geblek ini malah ketakutan dan sembunyi dari kejaran zombie. Di hari ke-20 terlihat militer mulai menghancurkan sebagian daratan Korea. Kejadian ini membuat listrik padam dan Junwoo semakin frustasi. Merasa tak ada harapan untuk hidup, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Siapa sangka aksinya ini dibatalkan oleh seorang ciwi cantik yang tinggal di seberang apartemennya bernama Yubin, dan mereka pun mulai berkenalan menggunakan bahasa isyarat. Keesokan harinya, Junwoo yang kelaparan ditawari makan oleh Yubin. Namun saat Yubin melemparkan bola kasti yang diikat dengan tali, lemparannya tanggung dan terjatuh ke bawah. Akhirnya Junwoo berhasil menghubungkan apartemen mereka dengan drone miliknya dan Junwoo dapat sedikit cadangan makanan dari Yubin. 천천히 좀 먹지. Naasnya ketika Junwoo sedang makan, tiba-tiba zombie berkostum damkar mengetahui lokasi Yubin dari tali yang diikat di bola kasti tadi. Karena kekurangan makanan, Junwoo terpaksa harus menyelinap ke tempat tetangganya untuk mendapatkan tambahan makanan. Di sana ia berhasil mendapatkan tambahan makanan dan beberapa benda yang ia perlukan. Namun tiba-tiba sesampainya di apartemennya, Junwoo segera memakan sedikit makanan yang diperolehnya dan membagikan sebagian lagi untuk Yubin. Selain itu, ia juga memberikan walkie-talkie kepada Yubin supaya bisa ngobrol dan mereka pun mulai ngobrol panjang lebar. Singkat cerita, Junwoo dan Yubin sepakat untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Dengan segera mereka bersiap-siap untuk pergi ke lantai 8 apartemen Junwoo karena diam-diam Yubin memantau setiap lantai di apartemen itu. Tanpa membuang waktu, Yubin yang sudah muak dengan keadaan segera melompat dari apartemennya dan berusaha menghindar dari kejaran zombie. Untungnya Junwoo datang dan membantu membebaskan Yubin. Mereka pun berhasil lolos dengan masuk ke dalam lift dan segera naik ke lantai 8 apartemen itu. Sesampainya di lantai 8, mereka segera mencari apartemen yang terbuka. Namun lantai 8 yang tadinya aman dirusui oleh zombie yang satu ini dan disusul oleh zombie lainnya yang naik melalui tangga. Tiba-tiba seseorang melemparkan bom asap ke kawanan zombie itu dan menarik Yubin dan Junwoo ke dalam apartemennya. Kita sebut saja ajusi ini dengan panggilan Paman Bertopeng. Si Paman menjamu mereka dengan makanan dan minuman di rumahnya. Pada saat ini si Paman juga mengatakan bahwa Junwoo dan Yubin tak usah menjatah makanan mereka karena stok makanan miliknya cukup hingga tim SAR datang menjemput. Tentu saja perkataan si Paman ini membuat Junwoo dan Yubin merasa lega dan penuh dengan harapan. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Yubin melihat botol susu dan foto keluarga si Paman. Penasaran akan kehidupan si Paman, Yubin pun menanyakan kepada si Paman tentang keluarganya. Siapa sangka makanan yang telah mereka makan diisi obat bius oleh si Paman. Yubin yang teler pun ditarik oleh si Paman masuk ke dalam kamar, tapi bukan buat skidi papap, melainkan untuk dijadikan santapan bagi istrinya yang telah menjadi zombie.
Tiba-tiba Junwoo yang sadar menodongkan pistol ke arah si paman. Pada saat ini si paman menawarkan kepada Junwoo untuk membiarkan Yubin menjadi santapan istrinya dan Junwoo akan diberikan semua makanan di sana. Karena menunggu respon dari Junwoo yang kelamaan, si paman melepaskan tali yang dipegangnya. Junwoo pun dengan segera meraih tali itu. Namun tali itu nggak sengaja terlepas dan di saat si paman membuka pintu kamar, akhirnya si paman dan zombie istrinya ditembak oleh Yubin. Tentu saja suara tembakan ini menarik perhatian seluruh zombie yang ada di sana. Di tengah keputusasaan, Yubin meminta Junwoo untuk menembaknya. Tepat sebelum Junwoo menembak Yubin, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter terbang di atas gedung itu. Mereka pun segera berlari ke atap gedung untuk mendapatkan pertolongan. Setibanya di atap gedung, mereka malah terkepung karena heli penyelamat telah melewati gedung mereka. Junwoo yang telah putus asa mencoba bertahan dengan menembakkan senjata di tangannya. Suara tembakan ini untungnya didengar oleh tim penyelamat dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Mereka pun akhirnya dibawa ke kota yang aman dan film pun tamat. Demikianlah rekap cerita film kita kali ini. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nge-share video Mimin sehingga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan rekomendasi film-film menarik untuk kalian semua. Akhir kata Mimin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.